apa HP kalian di tahun 2016 dan kenapa sih dulu beli itu gitu? Wah, Bawa Pak. dia sudah ready. Ini LG V20 tapi dia baru-baru ini rusak. Oh, nggak nyala nih? Nggak nyala. Kok ringan banget? Emang seringan ini? Seringan itu. Lu apa? Lu Ya. apa 2016? Gue di 2016 pakai Redmi 3 Pak. Legend itu juga. Legend. Hai guys, selamat datang kembali di Beat Podcast. Anjay. Pertama di tahun 2026 karena terakhir kita itu sebelum tahun baru. Yang sekarang udah ada nama baru gak sih? Apa tuh namanya? Cubit. Apa itu? Cubit. Beat. Curhat beat. Ya, jadi itu ada filosofinya sedikit karena kita di sini ingin mencurhatkan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Betul. Bisa dibilang di sini unsensor. Mungkin. Jadi ya kita akan seru-seruan di sini membahas hal-hal unik yang baru-baru ini terjadi dan juga kita akan have fun juga di sini yang tentunya berhubungan dengan teknologi. Jadi buat kalian yang mungkin lagi makan atau lagi di jalan, kalian bisa dengerin sampai habis. Siapa tahu ini bisa menemani kalian, menemani hari kalian dan menjadi insight, menjadi teman yang baru buat kalian. So, let's begin. Let's go. Nah, awal-awalnya kita akan meng-highlight gadget-gadget apa aja yang seminggu ini sudah kita bahas dan menarik untuk kita bahas juga ya. Oke. Yang pertama dari Anes dulu aja kali ya. Dari gua abis nge-review si Redmi Note 15 Pro Plus. Kebetulan yang tahun lalunya juga gua yang review tuh yang si 14 Pro Plus. Yang bawa beberapa upgrade. Tapi sih sebenarnya dia lebih jualannya ke tough sih. Dia ini HP-nya tahan banting banget. Kemarin udah gue bawa ke Curug dan gue nggak pakai casing dan gue nggak takut sih bawa. Walaupun dia sempat jatuh juga, jadi ada boncel tapi aman. Kagak kenapa-napa gitu, layarnya, apanya itu aman aja. Tetap gue pakai. Si Redmi Note 15 ini series ada berapa varian ya? Gue lupa deh. Dia ada yang 4G, Redmi Note 15 yang reguler yang 4G, 5G, Pro sama Pro Plus. Dan kalau gak salah yang paling rendah itu ada versi RAM 6GB juga ya? Iya, balik lagi ke 6128. Acceptable gak menurut lo? Di zaman sekarang karena kan kita aware ya sama kelangkaan RAM, jadi kayak menurut gue sih ya itu solusi yang bisa diambil daripada naikin harganya keterlaluan gitu. Jadi solusinya dia ngurangin porsi si storage dan RAM dibanding naikin harga, karena beberapa brand lain udah pada naikin harga kan. Jadi kayak menurut gue sih ya 6128 tapi kayak dilema sih ya. Sebagai company juga pasti dilema. Kita ngertiin pilihan yang mereka ambil, cuma mungkin itu biar terdengar lebih murah kali ya. Jadi dia bisa pasang harga yang mirip-mirip sama tahun lalunya. Tapi bedanya dia nggak di 8256 tapi di 6128. Ya at least orang dikasih opsi lah ya. Iya dikasih opsi. Jadi kayak kalau mau 8256 ya tambahin duitnya gitu. Karena variannya jadi banyak banget nih kalau misalkan kita lihat ya. Benar. Dari si Redmi Note ini. Iya, dan dia range-nya cukup luas ya, dari 2 juta sampai 6 juta gitu. Redmi Note ya seperti Redmi Note sebelumnya. Iya betul sih. Banyak banget. Nah ini harganya berapa specifically? Yang ini dia naik jadi 6,5. Wow. Dari sebelumnya kalau gak salah di 5an ya? Iya, di 6 juta. Pas 5,999. 5,99. Sama diskonnya Xiaomi biasanya 100.000. Salah. Enggak Itu untuk yang 512-nya. Oh ya. Tapi yang 256-nya tuh tadinya dia di 5,5 startnya. Sekarang jadi 5,999. Oke. Naik 500.000 dari tahun lalu. Sama seperti HP-HP Xiaomi yang lain. Betul sih. Mereka naikin 500.000 ya. Oke. Barengan tuh. Next dari gua kali ya. Ini lagi nge-review si Oppo Reno 15 series. Dan ini yang paling tinggi, Pro Max. Wow. Jadi sebelumnya itu belum ada Pro Max. Dan kita sama-sama tahu, lo juga tahu. Sebelumnya itu kita di 14 Pro. Kita ada pembahasan soal Reno 14 Pro dan Pro biasa. Yang mana itu lo pakai juga waktu itu. Nah tahun ini dia agak berbeda. Pro-nya dihilangkan. Padahal itu lumayan gue tunggu. Karena Reno 15 Pro itu kecil ukurannya, 6,3 inch. Yang mirip sama Galaxy S regular series.
Tapi itu nggak masuk. Jadi yang masuk ke Indonesia tadi kalau misalkan kita ngomongin variannya itu Reno 15F, Reno 15 biasa 5G, sama yang Pro Max Pro ini. Max. Jadi Pro di skip ya. Pro di skip, betul. Sebenarnya ada di luar tuh ada kan unitnya. Di luar ada dan ada banyak kayaknya di luar Hmm. variannya. Tapi di sini kita kebagian 3 itu, yang mana menjadikan si Reno again Pro Max ini yang jadi paling tinggi, Reno 15 biasa jadi yang ada di tengah. Jadi apa namanya? Burgernya. Iya, Jadi iya, orang prefer kayak turun ke bawah di tengah-tengah itu. Kan kalau misalkan kita ngelihat Reno dari dulu kayaknya paling oke kalau beli yang di tengah-tengah. Betul. Yang ada Pro-nya yang atau yang kalau F kan terlalu rendah gitu mungkin kali ya. Nah, harganya itu lumayan mengagetkan, Pak. Karena dia itu SRP-nya 13.999 kalau nggak salah ya. 14, tapi diskon 1 juta saat dia first sale atau pre-order. Jadi 12.999, 13 juta. Di mana itu naik Udah mepet ya. Iya, naiknya atau bahkan 2 juta. Sebelumnya 10.999 bukan ya? Atau 11.999. Gua agak 11.999 lupa. kayaknya. Berarti naik 1 juta. Naik 1 juta dari sebelumnya. kalau nggak diskon. Kalau diskon. Kalau Kalau nggak diskon naik 2 juta, bener. Gila sih. Naik 2 juta berarti. Tapi itu HP-nya. mungkin bisa dimaafkan karena ini kan Pro Max. Kita kan pasti bandinginnya sama harga yang Pro ya yang tahun lalunya kan. Betul. I don't know apakah bisa dimaafkan atau enggak. Tapi maksud gue akan terus memantau. Karena cara mainnya kan seperti itu jadinya kan. Oppo jadi naikin 2 juta dan semuanya naiknya gede, lumayan gede. Gue akan menunggu apakah harganya akan stay seperti itu atau turun waktu itu. Karena Reno 14 reguler itu turun harganya sempat di 6 jutaan sampai kita sempat versus di HP 6 jutaan terus dia naik lagi. Padahal mah HP-nya mah bagus ya. HP-nya bagus. Sama kayak Reno 15 Pro Max ini HP-nya bagus, Pak. Gue gak bohong, kameranya gak ada obat. Gue itu kemarin sempet foto si bunga, ada bunga terus ada lebahnya gitu. Nah ini gue rasa Reno itu bukan Reno mid range lagi. Reno Pro Max ini udah, gue gak tahu ya, feel-nya udah kayak si Find X9. Cuman chipsetnya aja yang memang gak sekenceng itu. Dan desainnya yang sejujurnya gue tidak terlalu relevan ke gue ya. Karena desain ininya sih ada tulisan Reno-nya segala macam. Mirip di Reno-nya ya. Tapi kan kalau kameranya mirip iPhone gak sih? Kameranya ya. Iya, jadi Pro Max kan. Pro Max gitu. Terus mereka namain ini di Indonesia O-Phone. O-Phone, iya benar-benar. Kiblatnya memang bro-nya. Memang bro-nya, memang bestie-nya Apple. Tapi menurut lo nih, untuk yang si Pro Max ini kan seri baru ya. Jadi kayak dia ada kelas baru di atas Pro. Dia ini comparable ke tahun lalunya tuh ke yang Pro, apa dia emang bikin standar baru? Menurut lo gimana? Menurut gue standar baru, karena sebelumnya itu gak ada Reno yang kecil. Reno ukuran kecil. Correct me if I'm wrong ya. Tapi Pro yang sekarang kan jadi kecil tuh. Yang mana itu malah menurut gue jadi seri barunya. Gak tahu, kalau gue sih enakan ngomong penyebutannya adalah Reno 15 Pro Mini. Iya, gue juga ngeliat Gitu, sih orang-orang pada Pro ngomongnya Compact. ada dimasukin kata mininya sih. Cuma menurut gue kayak yang gue pengen tahu tuh dia tuh si Pro Max ini tuh dia itu adalah upgrade dari Pro tahun lalu atau dia memang bikin kayak lompatan yang segitu jauhnya makanya dia dikasih embel-embel Pro Max gitu. Kalau lompatan sih secara spek ada lompatan. Tapi kalau secara experience sehari-hari gue rasa enggak sih. Iya, jadi kayak sebenarnya ini adalah upgrade-nya yang Pro aja kan sebenarnya. Upgrade-nya yang Pro. Oke. Gitu sih. Ya mungkin dari bridgingnya kita akan bridging itu. Terus ada beberapa gadget juga yang sebenarnya udah kita bahas. Xiaomi 17 Ultra by Leica. Gila. Itu baru banget dirilis Komafin yang unboxing. Dan kita akan ngebahas juga soal kameranya. Pokoknya semuanya deh. Karena itu HP-nya lumayan spesial ya. Terus kita juga ada versus iPad. Versus iPad Pro iya. M5 2TB cache QRIS Singapura. Gila lengkap banget ya. Ada Singapura juga tuh. Sudah dipegang oleh Komalvin. Apalagi 50 juta plus. Plus. Karena sudah dipegang Komalvin.
Nilai value-nya nambah tuh kalau udah dipegang Ko Malvin ya. Kan tech reviewer. Oh, take it. Anyway, bercandaan. Bercanda. Tapi ya kita udah nge-versus iPad itu lumayan seru buat kalian yang mungkin masih ragu kalau misalkan mau beli iPad, bisa cek pembahasan itu karena di situ Ko Malvin udah menjabarkannya dengan sangat lengkap. Tapi udah naik videonya. Udah naik. Udah naik. Now, apakah kita bisa masuk ke pembahasan Utama. curhatan ya. cubit-cubit kita yang pertama? Oke, jadi gue langsung aja ya kayak cubit yang pertama nih, gue udah pengen banget ngomongin hal ini yaitu downfall-nya OnePlus. Gila sih. Ini tuh seru banget ya, cuma somehow kurang rame di media kita karena memang orang Indo kayaknya gak terlalu peduli sama OnePlus ya. Sangat segmented, niche banget nih HP. Mungkin karena gak jualan resmi di sini sih. Sudah tidak jualan resmi. Jadi sebenarnya tuh masalahnya tuh cukup complicated sih. Ini jadi dia tuh kayak dari salesnya tuh udah menurun terus ya beberapa tahun terakhir. Dia tuh kehilangan market share yang lumayan. Downfallnya ini gak cuma karena penjualan yang menurun. Tapi terakhir itu kemarin tuh si CEO OnePlus, Pete Lau, itu tuh jadi buronan pak. Dia tuh di Taiwan tuh udah ngasih surat penangkapan, udah ngerilis surat penangkapannya gitu. Jadi dia sampai saat ini statusnya masih buron di Taiwan. Dan kayaknya ini something new ya di dunia tech yang sampai kasusnya tuh ini jatuhnya udah kriminal. Karena dia tuh merekrut secara ilegal 70 engineer Taiwan untuk kerja sebagai R&D-nya OnePlus. Dan yang dimana itu diatur sama undang-undang di Taiwan tuh gak boleh pak. Karena hubungan Taiwan dan China mainland kan sangat ini ya, sangat lagi ada tegangan-tegangan iya, itu. Sangat. Terus ada undang-undang yang mengatur bahwa sebenarnya tenaga kerja apalagi di bidang teknologi tuh nggak boleh untuk kerja di perusahaannya China karena alasannya sih ini pencurian teknologi, pencurian ilmu lah. Jadi sebenarnya itu nggak boleh, tapi si Pete Lau ini dia tuh secara diam-diam bikin kayak perusahaan cangkang gitu, mempekerjakan 70 engineer ini untuk ngerjain R&D-nya si OnePlus. Tapi jadi pakai nama perusahaan yang lain kayaknya. Ini agak berat sih yang kayak gini, ini iya, complicated betul. banget. Dan gue nggak tahu deh. Jadi sekarang statusnya OnePlus itu stop all atau gimana? Kemarin sih udah ada isu ya, ini isu ya, rumor bahwa bakalan di shutdown sama Oppo karena dia tuh udah balik ke Oppo lagi kan. Terus boardnya tuh kayak jajaran pemimpinnya tuh udah diambil alih sama Oppo. Jadi untuk mencegah kerugian lebih lanjut gitu. Dan udah banyak juga yang di let off karyawan-karyawannya. Isunya bakal di shutdown, tapi kemarin si Robin Liu tuh si CEO OnePlus-nya India langsung ngebantai tuh di Twitter, di X dengan bikin pernyataan bahwa ini cuma restrukturisasi internal aja. Ya mungkin alasan kali ya biar orang lebih tenang kali kalau untuk beli HP OnePlus kan takutnya kan kalau misalnya dia perusahaan stop kan purna jualnya kayak gimana kan. Sementara HP-HP-nya tuh masih ada dijual sampai sekarang. Dan masih apalagi India kan pasar terbesarnya OnePlus gitu. Dia paling laku di sana sih. Berarti sekarang kayak HP waktu itu kalau nggak salah ada OnePlus 16 atau gimana ya? OnePlus 15 atau 16 sih yang baru dan belum dirilis kalau nggak salah. Iya, itu bakalan tetap rilis karena HP-nya tuh sebenarnya udah jadi kan. Tapi tinggal masalah cuma ya kalau lo perhatiin juga itu bahkan sampai sosmednya tuh stop upload gitu loh. Terakhir tuh ngelihat tanggal berapa gitu. Jadi bahkan kayak update-nya aja sampai kayak segitunya. Mungkin tim marketingnya atau tim apanya mungkin udah, gua nggak tahu kacaunya di sana kayak gimana gitu. Sampai kayak udah stop ngepost gitu. Jadinya kayak orang-orang kan pada bertanya-tanya dong gitu kan. Ya pasti maksudnya kayak karena ini berhubungan dengan ketegangan-ketegangan politik juga. Gua rasa ini bukan masalah tech lagi tapi udah melebar kemana-mana jadinya. Betul. Dan jadinya bukan sensitif lagi tapi malah lebih ke jadi ada rasa fear takut gitu loh. Kalau misalkan I don't know kalau misalkan dilanjutkan dan segala macam ya, gue nggak tahu gimana strukturisasi dari market smartphone yang sedalam ini, tapi
ya again dengan kondisi yang lagi tegang kayak gitu, I think agak sulit sih untuk OnePlus ini membangun citranya lagi gitu ya. Dan gua rasa ini akan menjadi dan akan ada efeknya ke market juga, ke market Betul. OnePlus juga. Gua nggak tahu sih, gua akan sedih banget kalau kehilangan satu lagi brand yang legend di dunia ini, karena dulu kita tahu kalau OnePlus itu Iya, dia brand antusias banget kan. brand antusias. Ya kita udah nonton MKBHD punya konten lah ya, yang dia bilang ini adalah brand yang antusias, dan every enthusiast brand mungkin akan arahnya ke arah yang lebih general dan segala macam gitu. Tapi because of this happening, things going sideways jadinya gitu kan. Ya mungkin akan menjadi history ke depannya, seperti nama-nama lain, LG. Betul. Apalagi Asus. Iya betul. Asus bener banget. Zenfone. Apalagi. Tapi lu sendiri pernah pakai OnePlus tuh? OnePlus gue sendiri belum pernah pakai secara langsung. Temen gue, dia pernah pakai. Gue lupa dia Honor apa OnePlus bener. Dia pakai OnePlus. Gue lupa OnePlus berapa, tapi itu yang sisinya udah melengkung, yang curved. Nanti gue coba tanya ke dia, dan ini HP yang lumayan menggebrak pasar gitu ya. Jadi mengingatkan gue sama Poco awal-awal kan di kayak Indonesia. gitu kan. Flagship killer tuh istilah yang OnePlus yang populerin sih sebenarnya. Baru somehow Poco bisa bikin hal yang mirip-mirip gitu, yang bikin kita inget lagi sama si OnePlus. Karena kan OnePlus kan awalnya emang dimulai dari $300. HP pertama dia tuh $300, terus lama-lama dinaikin jadi 330. Sedikit-sedikit sekarang udah ya semua udah mahal juga kan. Nah, gue ada pertanyaan nih yang kalian yang nonton ini juga bisa mungkin untuk bisa menjawab juga. Pertanyaannya gampang sih. Kayak OnePlus kan sempat jualan di Indo. Ya. Untuk berapa tahun? Kira-kira lu tahu nggak? Mungkin yang denger tahu bisa komen. Kalau gue nebaknya 4. Cukup lama ya di kepala lu bahwa OnePlus ini jualan di Indo. Ya. Oke, nanti jawabannya gue reveal di akhir. Mungkin kalian bisa komen dulu. Jadi kita buktikan Daniel benar atau enggak di akhir video. Oke, kita lanjut ke cubit kedua. Apa ini? Tadi udah kita bahas. Si Asus jualan HP itu udahan. Si Zenfone dan ROG. Walaupun abu-abu ya cara Asus untuk memberitakannya. Kesannya seakan-akan kayak dia bilang untuk saat ini. Dia pakai term seakan-akan itu temporer, jadi gak permanen. Gak kayak waktu LG cabut tuh, waktu LG udahan tuh dia kayaknya cukup clear bahwa dia akan permanently hilangin divisi smartphone. Tapi kalau Asus nih enggak nih. Mereka bilangnya untuk saat ini. Jadi kayak kita gak tahu mungkin di masa depan dia bakalan bikin Zenfone dan ROG lagi atau enggak ROG Phone. Cuma untuk sekarang dia tuh lebih fokus ke komputer, jelas ya. Mereka kan memang kuat banget di komputer sama AI dan robotik. Walaupun gue belum pernah lihat sih robotnya Asus. Lu udah pernah lihat robotnya Asus? Jujur gue belum pernah ngeliat juga robotnya Asus, tapi gue nggak tahu ya. Gue ngelihatnya ini bukan cuma, tapi lebih ke strategi supaya Asus ini, I don't know, market smartphone-nya apakah gede dia di dunia? Market share-nya? Enggak sih. Enggak ya? Bahkan kecil banget sih. Oke, berarti itu mendukung logika gue di mana Asus ini mencari pemasukan yang lebih besar. Dan I don't know, mengikuti tren sekarang dan mengikuti zamannya, dimana semuanya ya we know AI, company AI yang berhubungan dengan AI semuanya lebih thriving, pupuknya udah rame banget di situ. Dan di sini lo kan sebutnya ada robotik juga ya. Robotiknya ini berarti maksudnya masuk ke buat umum, general, atau lebih ke company gitu? Nah ini kita kurang tahu ya.
Oke. akan seperti apa produk akhirnya robotik yang dimaksud Asus ini. Karena entah kenapa mereka mention hal ini sama teknologi AI, dan AI pun sebenarnya gue juga nggak tahu yang dimaksud Asus itu adalah as in software AI atau mereka lebih fokus sama hardware-nya. Karena kan kalau untuk hardware-nya AI ini kan sebenarnya kan balik lagi itu kan super komputer kan. Apa mereka tuh bikin fokus di AI itu maksudnya tuh bikin komputer-komputer AI-nya atau si software-nya itu ya sih yang gue kurang aware gitu sama si Asus ini. Kenapa dia lebih fokus untuk nyebut hal itu dibandingin kayak kita cuma mau bikin komputer kok gitu. Oke. Padahal kayak Zenfone ini kan HP yang bagus ya. Kalau untuk ROG Phone gue rasa Niche. ya niche banget Niche gitu banget. HP yang karena tuh Zenfone tuh sebenarnya fokusnya di hardware dia. Iya. Instead of software. Karena software tuh di game kan sebenarnya balik lagi ke third party kan. Paling mereka cuma bisa kasih fitur-fitur yang mendukung gamer gitu. Tapi secara hardware nih si si ROG Phone ini emang selalu top notch ya. Kayak layar yang udah gaming standar kayak 144 Hz tuh awal-awal tuh mereka gitu yang ngeramein gitu. Terus handling smartphone yang sangat enak buat gamer. Gue inget banget ROG Phone awal-awal tuh dia bahkan bikin bezel atas dan bawahnya tuh cukup gede, nggak apa-apa karena dia mikir dimana itu adalah buat pegangan tangan gitu. Make sense. Di Make saat sense. semua smartphone ngejar bezel tipis, dia nggak apa-apa dikasih ruang sedikit sampai segitunya gitu dia nih mikirin gamer instead of pengguna biasa yang pengennya tuh bezel tipis gitu. Iya. Itu si ROG Phone ini kan muncul karena pertamanya ROG laptop dulu dong. Dan gue juga merasa dulu itu ROG sangat-sangat into, maksudnya bukan into. Di zaman itu kan ada MSI, ada Alienware. Tiba-tiba ada ROG. ROG salah satu yang menurut gue sangat menarik dari segi fitur dan cara mereka into the product. Cara ngebangun produknya itu kerennya, bentuk desainnya dan teknologi-teknologi yang dipakai. Dan itu kebawa ke si ROG yang sekarang. Terus DNA-nya tuh ada ya. Iya, DNA-nya ada. Dan itu hype-nya juga di awal-awal memang muncul, tapi setelah beberapa saat again gue setuju juga sama MKBHD Marquez kalau dia bilang smartphone yang niche itu market kan gitu-gitu aja ya. Sedangkan company kan pengennya berkembang terus kan. Iya, betul. Ngegendutin kan. Dan mereka harus mencoba untuk masuk ke market yang lebih gede, yaitu ya market yang pengen bentuknya kayak biasa aja. Jadi makin kesini gue ngeliat si ROG ini makin kayak biasa aja bentuknya. Iya. Bahkan yang sama Zenfone aja kan waktu itu udah sampai satu cetakan kan. Iya, itu gue kayak aduh. Lucu juga ya. Padahal kan Zenfone kan lebih ke yang market normal gitu, general market gitu kan. Sedangkan si ROG Phone ini emang yang udah bener-bener gaming gitu. Padahal gue happy sih ROG ini bentuknya seperti itu dengan desain-desainnya mereka yang ngikutin sama laptopnya sendiri. Ada moving, itu gue lupa ROG Phone berapa, tapi yang ada moving LED di belakangnya bisa custom. Wah anjir, itu menurut gue sih, gue kalau kasih lihat temen gue ya, maksudnya sebagai seorang waktu dulu pas lagi kuliah ke kerja kayak wah anjir di kafe keren banget gitu keren banget. Dan orang tuh langsung notice gitu kalau itu HP yang berbeda gitu. Karena kan kita kayak kalau kemana-mana kan most people kan pakai Samsung, pakai iPhone ya gak sih? Terus tiba-tiba ada ROG yang ada nyala-nyalanya tuh ya at least buat orang-orang yang emang pengen beda ya beneran jadi kelihatan beda gitu. Di tongkrongan tuh pasti kelihatan banget. Ya dan sama juga kayak Asus Zenfone yang biasa menurut gue. Kayak dia dari yang bentuknya kecil banget. Dan itu aduh gue itu banyak banget dipuji ya. I kinda love it. Gue waktu itu sempat nyoba ke pick Asus Indonesia, nyobain foto-foto pakai Asus Zenfone 8 kalau nggak salah, yang masih ukurannya masih kecil, belakangnya masih pakai vegan leather. Dan menurut gue kayak aduh ini HP impian gue banget, gue bilang gitu. Tapi kan waktu itu masih ada problem di mana HP Asus yang generasi itu agak panas dan segala macam. Iya, biasanya emang panas mulu sih Zenfone tuh. Panas mulu ya. Panas mulu dari zaman dulu tuh Zenfone panas. Bahkan dari zaman masih pakai Intel. Habis itu udah mulai
normal dengan pakai, kan Zenfone tuh tadinya main di HP murah juga Pak. Sorry, Intel? Iya, Zenfone tuh Mobile? iya betul. What the fuck? Sempat pakai Asus tuh sempat pakai Intel zaman dulu banget tapi ini. Jadi dia yang pertama-tama pakai Intel tuh. Intel bikin ARM chip itu panas banget Pak. Akhirnya dia lanjut move ke HP yang lebih normal tuh kan sempat populer ya di 2 jutaan si Max Pro M1 kalau lo inget. Oke. Itu terkenal banget dan gue lupa di seri Zenfone berapa akhirnya dia udah mulai main ke harga yang mahal dan dia nggak bikin HP yang murah lagi. Jadi kayaknya emang udah susah kayak sih nyari profit di harga 2 jutaan tuh udah susah sih buat Asus kayaknya. Jadi mereka fokus di HP yang harga-harga $500 ke atas gitu. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya. Gue gak tahu, gue ketawa mulu gue kalau lu udah kasih pertanyaan. Suka dijebak gue kalau di kantor. Pertanyaannya tapi aneh kalau di kantor. Enggak. Gue normal di sini. Ah, lu normal di sini. Lanjut. Oke. Zenfone seri berapa yang punya kamera pop up? Wah, ini terkenal Kasih banget. gue tahu itu, tapi gue lupa Zenfone berapa. Oke. Mungkin coba dijawab apa lu mau Ini gak kas? yang pilihan ganda gak ada ini? Nggak ada nanti. Aman aja. Aman banget. Gue inget yang pop up cuma Vivo lagi. Iya, tapi Iya. soalnya Oppo juga ada sih Oppo. Oppo juga ada. Oppo juga ada. Dulu kan sempat populer karena kan mereka kan Iya. ngejar layar yang nggak ada note sama sekali kan. Iya. Aduh, yang ini gue skip deh. Gue kayaknya kurang tahu nih yang ini nih. Mungkin gue tebak aja kali ya. Boleh. Zenfone yang belakangnya angka kan langsung. Iya, dia tuh ada dia angka semua sih. Oke. Hmm. Zenfone 5 ada Zenfone 5. Itu bener-bener asal tebak sih. Gue sampai kayak nanya Zenfone 5 ada apa enggak. Buat yang tahu coba jawab di komen dan nanti kita lihat ya di akhir video bener berapa si Daniel dengan Zenfone 5-nya. Oke, sekarang kita ke cubit ketiga. Cubit ketiga. Yuk. Cubit ketiga. Ini materinya pasti lu suka banget. AI Grok sempet bikin resah. Grok itu apa sih? Jelas-jelas Anda adalah premium user yang menggenerate 1000 gambar per hari. Premium. Ada di atas itu gak? Lu malah mau lebih lah kan. Bahkan lu bisa ngotak-ngatik ya. Jadi si AI Grok ini sempat bikin resah karena bisa dipakai untuk generate image yang enggak. Bukan gambar yang iya tapi enggak. Kalau iya kan bagus gitu. Enggak. Oke. Jadi si informasinya seperti apa, Pak? Ya, chatbot AI dari X ini bisa generate image yang kayak enggak ada. Kenapa lu gambar yang iya tuh apa? Ya kan dia bisa bikin gambar yang enggak gitu loh. Jadi harusnya tuh iya dong. Berarti iya-iyanya itu antonimnya dari enggak. Iya, dari enggak. Jadi bagus gitu kan. Enggak kan kesannya negatif. Tapi bagus. Bagus bagi beberapa orang. Karena kan bagus enggak itu kan relatif ya. Subjektif. Tergantung orang ya kan. Kalau kita kan sangat lurus ya. Jadi buat kita sih ini kurang bagus lah fitur yang. Nih, aduh, nggak boleh deh, ada deh. Jangan. Kalau bisa, Elon Musk tolong. Kita aja yang tahu. Si Grok ini kayak nggak punya limitasi Pak. Bisa generate image apa aja. Walaupun kayak kalau misalnya kita pakai prompt yang terlalu eksplisit, dia bisa nolak gitu. Misalnya kita pakai kata-kata yang sangat eksplisit gitu. Tapi dia tuh kayak kita twist dikit promptnya dengan kata-kata yang lebih panjang dan lebih detail, itu bisa tetap ke-generate Pak. Gambar enggak itu. Gambar dan video juga? Bisa jadiin video juga. Tapi mostly orang pakai gambar. Karena biasanya tuh mereka tuh misalnya ada cewek nih ngupload foto. Atau artis lah upload foto. Orang tuh yang nge-reply bisa nyuruh Grok untuk generate dengan promptnya tuh. Dan nanti si Grok tuh bales nge-reply di X, di tweet yang sama. Itu dengan gambar yang enggak itu. Jadi beberapa selebriti tuh cukup
ini ya cukup nggak nyaman jadinya ngupload foto di internet gitu. Karena orang bisa nge-reply, nanti Groknya nge-reply lagi dengan gambar yang nggak enak gitu. Jadi dia kan abis ngupload foto jadi nggak enak gitu. Ada beberapa yang parah sih. Biasanya tuh untuk si JKT48. Jadi mereka kan suka ngupload foto tuh misalnya habis show. Nah itu suka di generate yang enggak sih. Sorry, ini orang Indonesia aja yang melakukan hal ini atau enggak, orang luar kayak ini melakukan? global. Tapi rame banget di Indo waktu itu. Karena Astaga. ternyata peminatnya cukup tinggi di Indo nih Grok ini ya. Gue pengen mengedukasi mungkin ya, bukan mengedukasi deh, gue kayak guys, AI ini untuk generate gambar itu bukan untuk mengganti sebuah gambar menjadi imajinasi atau fetisnya Anda. Maksudnya, Tapi kayak selama limitasinya ada nggak dibikin sebebas ini sih, kayaknya tendensi orang untuk bikin yang aneh-aneh itu cukup tinggi gak sih? nah ini kan selalu ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini kan. Maksudnya yang salah ini siapa dan segala macam. Apakah si AI-nya sendiri atau si penggunanya sendiri? Kalau gua menilainya, satu, mungkin dari AI Groknya ini masih belum sempurna. Jadi gua nggak tahu ya, belum sempurna atau memang limitasinya dibuka. Sebebas itu gitu. Sebebas itu karena developer punya kontrol untuk itu. Tapi maksud gue dari kitanya aja deh, dari kita mulainya dulu aja deh. Ini kan X ini ya oke, beberapa channel dijadikan untuk hal-hal yang enggak gitu. Tapi maksud gue X kan bisa diakses oleh semua orang. Bahkan semua orang bisa. Maksud gue anak di bawah umur bisa masuk, coy. Dan yang di prom pun itu anak-anak yang di bawah umur, Pak. Jadi yang diobjektifikasi tuh bahkan cewek-cewek underage gitu yang sangat tidak gimana cewek gitu dan ya. Cowok. Banyakan sih cewek sih yang kena. Tapi cowok juga ada yang kena. Ada juga yang kena. Iya. Biasanya di Kok lu tahu sih? Enggak, Kok lu tahu? Gue udah buat pertanyaan kok lu tahu? Kena di timeline. Gue kan lagi nyari teknologi nih. Tiba-tiba suka ada yang muncul gitu. Di timeline lu? Direkomendasikan ke lu? Iya, gue gak tahu ya. Elon Musk nih rada-rada emang. Padahal gue nyari teknologi dong. Gue nyari HP apa yang bagus gitu kan. Tiba-tiba? Iya. Damn. Bukan kemauan gue. Iya. Maksud gue adalah AI ini mau dia secanggih apa dan dikembangkannya seperti apa akan selalu ada yang kayak gini-gini. Betul. The thing is, gue nggak masalah sama lu mau mengimajinasikan si AI ini menjadi apa gitu. Fetis lu mau jadi manusia cowok, mau jadi ada tentakelnya terus jadi ke langit segala macam. Tapi jangan sampai dibawa ke publik aja. Betul. Menurut gue kayak itu merugikan orang, men. Betul. Karena yang ngeliat tuh nggak cuma orang dewasa kan. Banyak banget bocil di X tuh, di Twitter tuh banyak banget gitu. Iya. Jadi maksud gue kalau lu punya imajinasi ya keep it to yourself. Jadinya kayak ngasih ruang yang nggak nyaman buat perempuan juga nggak sih? Iya. Jadi kayak apa-apa diobjektifikasi gitu. Iya. Padahal AI kayak gini kan kalau misalkan bisa dikembangkan dengan baik, maksudnya jalannya juga lebih baik. Iya. Karena ini kan balik lagi ini tools ya. Kayak semua alat bisa disalahgunain gitu. Cuma kayak balik lagi ke kebijaksanaan orang-orang yang make gitu. Iya. Dan sebenarnya ya I don't know, kalau kayak gini agak ribet ya. Dan ini salah satu tugasnya bukan cuma si anaknya itu atau pemerintah, tapi dari keluarga juga ada ambil peran mungkin ya gitu. Karena kalau misalkan kayak gini, aduh, sedih. Bahkan si Elon Musk tuh kemarin sempat marah sih kayaknya. Gue nggak tahu nih marah gimmick atau enggak. Sebenarnya kan Elon Musk sih kalau kita lihat orangnya terlalu free ya. Dia tuh mendukung banget kebebasan, apalagi berpendapat atau melakukan hal-hal lain di internet. Tapi dia sempat marah kemarin karena ini ternyata jadi masalah yang gede. Terus dia tuh sampai ngancem ke hukum gitu. Jadi kayak kalau kalian itu udah dianggap kegiatan yang ilegal, ya pokoknya dia ngancem gitu lah karena akan menggunakan jalur hukum kalau melakukan hal-hal seperti itu. Dan sampai sekarang akhirnya udah dibatasi, Pak. Jadi si Grok ini cuma bisa orang yang bisa nge-prom sekarang harus premium user. Tadinya enggak. Siapapun akun tuh bisa nge-mention si Grok dan akan dibalas. Jadi at least kalau mau generate gambar yang enggak harus bayar sekarang. Jadi Elon Musk sangat cerdas. Bisa menjadikan hal ini kan udah rame nih. Diomongin semua orang nyoba. Langsung dibikin ke premium user.
Balik lagi duit, subscription. Duitin dong. Betul. Anjir. Ini tidak menyelesaikan masalah sih menurut gue. Tapi Membatasi. Jadi untuk orang don't yang think so. nakal harus keluar duit at least. Iya, tapi kan kalau tapi kan maksudnya kayak Ya mungkin sekarang mengurangi udah lah ya. banyak PP later dan segala macam. Orang Iya, udah betul. gampang sekarang buat dapetin kayak gituan kan. Kalau batasannya cuma Apalagi impulsif susah kan. lagi. Wah, Susah lagi yang kayak gini-gini. Ya I mean like udah lumayan sulit juga sih untuk membatasi kayak gini-gini di zaman sekarang ya. tapi lucunya fitur ini kan banyak orang pakai ke orang lain kan. Kayak misalnya ada orang lain foto, kita objektifikasi dia gitu. Tapi ada beberapa orang kalangan yang melakukan ini ke dirinya sendiri. Jadi dia ngupload foto. Dia ngupload foto. Dia mengimajinasikan dianya seperti itu. Terus dia nge-prom, Grok tolong bikin gambar gue jadi. Tadinya dia pakai baju full. Tolong bikin jadi pakai bikini gitu. Tapi yang ngelakuin dirinya sendiri. Tahu gak itu siapa? Model-model OnlyFans. Holy moly. Malah jualan. Itu yang masih gue penasaran sampai sekarang. Ada apa sih dengan Elon Musk? Kayak lu dan ex lu. Dan algoritma ex lu. Algoritma gue pada tag loh. Gue nyari Kan informasi algoritma teknologi. itu tidak satu genre. Tolong nih algoritmanya X nih diperbaiki. Oke, ke pertanyaan trivia. Gue suka ini. Tadi kan kita ngomongin Elon Musk. Sampai dia pinter banget akhirnya dibikin jadi premium user. Elon Musk orang kaya keberapa di Januari 2026 ini? 2. Jawaban lo 2. Oke, kita kunci jawabannya. Buat yang tahu bisa komen. Nanti yang benernya paling banyak kita pin komennya. Let's go yang ke cubit selanjutnya. Cubit 4. Imbas harga RAM naik, harga smartphone sudah mulai naik. Nah, tadi udah sempat kita mention juga di awal. Harga-harga pada naik. Dan ini udah naik 500.000. Kemarin gue datang ke perilisannya. Oppo juga udah naik kan. Naiknya bahkan lumayan ya. 2 juta. Ya 1 juta 2 juta lah tergantung dapat promo atau enggak ya kan. Tapi ternyata enggak cuma ke handphone yang baru rilis. Yang sudah pernah dirilis pun pada naik pak. Beberapa tuh di seri low end tuh udah pada naik. Bahkan yang paling banyak diprotes itu 15T pak. Xiaomi 15T. Jadi tuh harga rilisnya kan di 6,5 ya. Untuk yang 256. Yang 512 itu tuh 7,5. Ada kenaikan 500.000. Itu untuk yang Pro juga ya. Pro tuh naik 500.000 juga. Dari yang 9999 jadi 10499. Gua kemarin udah sempat research di beberapa e-commerce yang gua pakai. Shopee, Tokopedia, gua cek dua-duanya. Bener kata lu, HP-HP baru dan HP-HP yang masih ada di resminya, maksudnya tiap brand itu harganya naik. The thing is, yang gua temukan adalah mungkin ini karena akun gua kayak nempel si voucher-vouchernya juga kali jadi kelihatannya harganya masih ada yang normal, tapi bukan official store. Jadi misalkan Xiaomi 15T Pro sekarang kan harganya 4,999. Ada di toko yang lain. Dia centang tapi bukan official store, itu masih di harga 9 jutaan. Mungkin gitu. batch lama gak sih? Mungkin dia belinya belinya waktu harga masih normal gak sih? Betul. Dan gue juga ngelihat beberapa let's say like Reno 14 juga kita di brand-brand ini aja lah ya. Itu harganya karena kemarin naik kan di 7 bukan naik, tapi maksudnya balik lagi ke 7 juta, itu enggak naik jadi yang 14 biasa juta. Ya. Yang 14 biasa. Somehow Oppo kebal ya di HP yang lamanya ya. Karena awalnya udah tinggi. Betul. Jadi malah kesannya jadi turun kan. Betul. Yang kayaknya yang terpengaruh tuh untuk brand-brand yang emang sensitif harga. Yang dari awal dia ngasih emang udah murah banget. Iya. Jadi adanya perubahan harga komponen tuh langsung berpengaruh ke harganya. Karena udah gak ada ruang lagi dia tuh buat nahan si kenaikan harga ini. Beda kayak Oppo yang emang ngasih harga tuh sebenarnya udah cukup luang. Jadi kalau ada penyesuaian harga komponen tuh dia tuh masih kayak ya udah aman aja sih. Kita masih bisa bikin profit dari harga yang segini gitu. Betul. Gue nggak tahu nih, apakah memang
HP-HP lama seperti, bukan HP lama, tapi HP tahun lalu seperti Xiaomi 15T dan 15T Pro, itu kenaikan harga karena mereka produksi terus. Atau memang udah mereka stok dari dulu sebelum harga RAM naik. The thing is kalau misalkan mereka stok dari dulu, kenaikan harga itu menjadi profit yang lebih gede karena mereka mengandalkan atau memanfaatkan waktu. Kondisi. Tapi kalau memang produksinya di saat ini menurut gue make sense aja. Kayak gitu. I don't know what happened. Dan sama juga kayak Oppo. Karena ya si Oppo ini 15 series, dia itu kan jeda produk, dia design the product itu kan mepet-mepet juga sama Reno 14. Gue menilainya kayak batch yang gak jauh juga dari yang tahun lalu. Dimana I don't know, mungkin RAM harganya masih tidak setinggi itu untuk RAM mobile. Atau mungkin dari si Oppo-nya sendiri atau Xiaomi-nya sendiri sebenarnya udah menampung si RAM-nya itu sendiri. Tapi menurut lu sebenarnya di harga-harga mid-range atau flagship, most people don't care gak sih? Tapi kayak naik 500 ribu ya udahlah ya. Tapi kayaknya ini bakalan sangat berpengaruh ke HP-HP murah gak sih? Yang emang orang-orangnya tuh sensitif banget sama harga. Betul. Kayak di 1 juta, 2 juta. Bahkan mungkin nanti bakalan susah nyari HP 1 juta yang make sense gitu. Dari spesifikasi. Karena kan kalau dia mau keep harga di 1 juta dengan harga komponen yang udah gila sekarang. Karena kan ada dua komponen yang naik secara signifikan kan. Si RAM-nya dan si storage-nya kan. Si memori. Pokoknya serba memori. Jadi untuk dia bisa keep harga 1 jutaan kan berarti harus ada yang dipangkas banget nih. Mungkin kita akan dapat lebih banyak model HP dengan storage 464 lagi di 1 jutaan. Padahal gua sendiri kalau bikin konten HP 464 di 1 jutaan tuh suka ngomel gitu. Karena menurut gua udah gak make sense. Kayak sistem aja udah makan berapa, sosmed udah makan berapa, itu 64 tuh udah gak make sense. Kita belum ngomongin RAM-nya yang 4 GB yang sangat kecekek ya. Storage-nya aja itu udah 64 tuh udah gak make sense. Menurut gua standar untuk handphone basic tuh di 6128 tuh masih bisa lah. Tapi idealnya tuh mulainya di 8256. Baru tuh HP enak dipakai untuk minimal 2 tahunan gitu. Gua gak tahu tapi ini apakah udah ada contohnya HP-HP yang 1-2 jutaan itu harganya naik? Udah ada beberapa yang udah naik. Jadi dia naiknya tuh bukan HP lama yang naik. Tapi HP yang baru keluar tuh langsung startnya udah mulai di 2 juta. Yang lamanya? Maksudnya? Yang lama sih gue belum lihat ya, ada yang beneran naikin, beneran langsung kelihatan gitu. Biasanya harga HP yang udah keburu keluar tuh masih stay di segitu. Cuma HP yang baru nih yang kena. Bahkan Vivo itu untuk seri Y-nya tuh bahkan udah mulai pada main di 3 jutaan kan. Jadi kayaknya tadinya masih bisa tuh kita dapat yang di 2 jutaannya gitu. Oke, kalau misalkan gue berpikir secara konsumen, let's say gue membutuhkan HP yang 1 juta dan gue berada di posisi HP semua yang baru-baru naik. Gue akan berpikir gue beli yang tahun lalu aja sih. Iya kan? Karena maksud gue dengan ya gue akan compare sebenarnya. Akan compare apakah produk ini dengan harganya yang naik speknya akan sejajar, yang mana itu tidak mungkin ketimbang gue beli yang tahun lalu dengan harganya yang sama gitu, atau bahkan gue dapat diskonan yang lebih dari itu, dari HP itu. Ya sebenarnya karena kenaikan harga ini kita baru di fase pertama banget kan, kita masih ada opsi-opsi untuk beli HP yang sebelumnya. Betul. Tapi kalau ini udah bergulir lebih lama, kayak misalnya kita udah 6 bulan di kenaikan harga ini dan masih belum ada solusi, gua rasa sih nanti kita akan kehilangan opsi itu. Karena HP-HP lamanya udah habis kan. Yeah. Udah mulai HP batch baru semua dan tersisa lah yang kayak kita harus naikin standar gitu. Kayak kalau beli HP sejutaan udah gak make sense. Harus beli HP 2 juta minimal. 2 juta pun mungkin kita masih dapat 6128. Nah itu sih, jadi kayak buat orang-orang yang emang sensitif sama harga, apalagi di kelas-kelas entry kayak gini, buat anak sekolah gitu misalnya kan, itu bakal berpengaruh banyak sih. Itu make sense sih. Karena ya betul, karena kalau misalkan semua orang punya pemikiran kayak seperti gue, high demand low stock juga ujung-ujungnya HP-HP lama itu. Dan iya, ini kayak waktu kemarin GPU di PC. Betul. Ya sekarang PC juga sama kan. Gue waktu kemarin pengen rakit PC, tapi gue bilang ke teman gue kayaknya it's not the good time. Kayaknya gue nunggu aja sampai kayak GPU gitu. GPU turun baru gue beli PC gaming lagi. Mending rakit PC tuh udah
Udah 2 kali dia nggak make sense ya. Pas zaman GPU sama sekarang. Karena RAM itu udah gila Pak harganya Pak. Sekarang Jadi gimana? DDR5 itu yang tadinya kita dapat 1,4 juta. Sekarang tuh udah di 8 juta. Najis itu bukan 2 kali lagi, bukan dengan 3 kali yang lagi. sama ya, model yang sama. Iya. Itu udah bukan 200-300% lagi Pak, 1,4 ke 8 juta. Iya, tapi Micron Technology juga itu sahamnya udah nggak make sense sih menurut gua. Kalau misalkan lo mungkin ngelihat saham si company yang produsen chip RAM ini udah kayak nggak make sense. Tapi gue punya satu pertanyaan deh yang mungkin kemarin udah sempat gue tanyain ke lo juga secara internal, tapi mungkin ini bisa diinfokan juga ke teman-teman yang lagi nonton, yaitu company AI ini yang membutuhkan chipset RAM, apakah mereka membutuhkan bentukan RAM yang seperti PC, mobile, atau kayak gimana sebenarnya? Sebenarnya mereka tuh butuh high bandwidth memory namanya, HBM. Jadi kayak, dan produsen tuh tadinya tuh bikinnya cukup banyak untuk orang-orang kayak kita, untuk kebutuhan konsumer kayak RAM PC, RAM laptop gitu. Karena kan RAM laptop kita masih ada yang bisa dibongkar pasang ya, nggak semuanya tanam ya. Tapi karena demand-nya meningkat, AI ini meningkat, jadi mereka tuh sekarang produksi RAM buat kelas konsumer tuh udah dipangkas habis. Karena mereka punya misalnya ada 100 produksi, udah mungkin udah diambil 70-80-nya untuk AI, 20-nya baru buat konsumer. Itu angka yang sangat sedikit untuk kita gitu, untuk pengguna yang lebih banyak. Jadinya ya kelangkaan itu terjadi, dan perusahaan tuh nggak mau ambil langkah yang gegabah dengan nambahin jumlah produksi, karena mereka nggak tahu bubble ini kapan pecah. Kalau mereka naikin jumlah produksi, bikin pabrik baru yang investnya gila-gilaan, nambahin alat baru untuk produksi, tapi ternyata setahun 2 tahun bubble-nya pecah, mereka ngapain gitu dengan si pabrik yang baru itu. Karena tuh sempet low time low tuh, RAM ini tuh sempet murah banget Pak. RAM sama memori tuh sempat murah. Jadi mereka memang tergantung banget sama demand kan. Harganya tuh sangat fluktuatif. Gak ada standar yang, gak kayak smartphone gitu. Kita selalu punya bayangan smartphone 5 juta tuh kayak apa gitu. Tapi di dunia RAM tuh enggak. RAM tuh bisa fluktuatif banget, bisa murah banget. Kalau memang di pasar tuh udah kebanyakan. Jadi gak ada demand, orang-orang pada gak rakit PC. Karena kan rakit PC sempat ramai ya di pandemi ya. Terus tiba-tiba semua orang rakit PC. Mereka produksi aman tuh. Jadi mereka harga bisa stabil. Tapi kemarin tuh orang-orang udah pada stop rakit PC. Orang udah balik lagi ke device-device mobile, beli HP, beli tablet. Paling ya kalau betul beli laptop, tapi nggak ada yang rakit PC lagi. Dan itu sempat murah banget Pak. SSD tuh 1 tera tuh sempat nyentuh 800-900, itu murah banget. Itu udah sama harganya kayak HDD. Iya. Sedangkan sekarang SSD 1 tera tuh udah di 2 jutaan. Jadi kayak kalau SSD tuh naiknya masih 200 lah, 250-an%. Sedangkan RAM yang gila sih harganya. Berarti GPU juga naik dong? GPU naik karena GPU kan butuh VRAM. Iya. Betul. Jadi dan VRAM sama. Itu ngambil dari si sama, provider iya, RAM itu sama ya? Material yang sama. Jadi dia pakai memori yang cepat kan. Wah berarti gue ini baru kepikiran juga. Berarti bukan cuma PC handheld dan mobile doang yang akan naik, tapi konsol game juga akan naik. Semua. Bahkan kayak kalau lu pikirin lagi, kita tuh banyak banget pakai komputer Pak di hidup. Mesin ATM pun komputer. Jadi kayak mesin tuh banyak banget, semua tuh pakai PC kecil ya. Sebenarnya yang lebih sederhana kayak mesin parkir gitu-gitu. Walaupun mungkin kita nggak ngerasain langsung ya, karena kan yang beli biasa company ya. Tapi itu bakal efek ke banyak hal gitu. Karena komputer tuh segitu majornya di hidup kita gitu. Iya. Hampir semua hal tuh pakai komputer sekarang gitu. Wow. Dan memori tuh kita pakai banyak ke hal juga kan. Kayak memory card harga naik juga. SD card tuh naik juga. Jadi ngaruh ke banyak banget hal. Kamera juga berarti ya? Betul. Semua yang pakai komputer, perkomputeran pasti naik. Oke. Di sini gue nggak ada pertanyaan. Gue menunggu pertanyaan. Oke. Kita lanjut ke, ini berarti cubit ke berapa tadi? Cubit keempat ya? Ini tadi cubit keempat, sekarang kelima. Kelima.
Oke, cubit ke-5. Yuk. Tren iPhone Air Nah, mati sebelum berkembang. Banyak analis yang memprediksi bahwa tren HP tipis tuh bakalan lama. Oke. Ternyata enggak. Orang tuh ternyata nggak butuh HP tipis. butuhnya? Butuhnya HP yang lama tahannya gitu. Jadi kayak baterainya kuat gitu. Mereka nggak masalah HP-nya gede, tapi yang penting bisa tahan seharian dan gak harus bawa charger. Ternyata dan harus bawa power bank. Jadi ternyata HP tipis tuh cuma enak di tangan aja. Tapi in the end orang lebih percaya diri bawa HP yang tahan seharian. Jadi mereka nggak masalah pakai HP yang cukup gede. Buktinya HP-HP Pro Max tuh laku kan karena punya ukuran baterai yang lebih gede. Exactly. Jadi kayak S25 Edge tuh udah dikonfirmasi ya nggak ada suksesor. Jadi kayak beneran dimatiin. Padahal gue penasaran banget tuh. Padahal kerennya Samsung tuh dia ngerilis duluan kan sebelum iPhone Air. Ya, Jadi dia betul. bisa baca iPhone lagi mau bikin apa nih, Apple lagi mau bikin apa, gue bikin duluan dah gitu. Dan ternyata hasilnya oke loh si S25 Edge itu karena dia lebih superior daripada iPhone Air karena dia bisa kameranya masih bisa 2 gitu, baterainya lebih gede. Sedangkan iPhone Air tuh sangat terbatas ya kayak pakai iPhone 16i gitu karena dia kameranya cuma 1. Walaupun spesifikasinya tinggi sih ya si iPhone Air ini, mirip seri Pro. Terus Xiaomi juga bikin sempet dia prototype handphone Xiaomi 17R-nya. Tapi nggak jadi produksi massal padahal HP-nya tuh udah jadi. Jadi prototipe tuh udah jadi tuh kayak udah oke lah gitu. Sebenarnya udah tinggal produksi massal. Tapi dia baca market, jadi dia nggak mau serugi-ruginya Samsung dengan jualan S25 Edge. Jadi dia batal bikin, malah bikin power bank tipis tuh kemarin. Udah lihat belum? Udah lihat lu. Yang cocok banget sama iPhone Air kan. Iya. Nah, yang menarik, Honor tetap bikin, tetap dirilis, tapi keren Pak. Iya. Si Honor Magic 8 Pro Air tuh namanya susah banget tuh. Kameranya tetap ada 3 Pak. Oke. Tetap lengkap, speknya top notch, tapi tetap tipis. Gila sih teknologinya. Gua gak ngerti gimana cara engineer bikin semua spek itu tetap kayak HP normal, tapi bisa mendekati ketipisannya iPhone Air gitu. Sedangkan iPhone Air kita harus kompromi di banyak hal kayak di kamera, di baterai. Katanya iPhone Air tuh bahkan banyak yang pakai nggak bisa sampai seharian. Iya. Sore udah mesti ngecas lagi, jadi emang mesti bawa power bank dia. Karena memang baterainya kan yang bermasalah di HP-HP kecil itu. Mereka udah gak ada space untuk masukin baterainya itu kan. Betul. Di space kecil itu. Tapi balik lagi ke Honor ini sebenarnya ini lumayan menarik sih. Honor ini kan waktu itu sempat bikin foldable-nya juga ya. Iya. Maksud gue kayak dari situ gue sudah melihat kayak Honor ini bisa lah untuk membuat si Magic 8 Pro Air ini jadi seperti sekarang. Iya, Gue udah iya. lihat nih warnanya tuh warna orange lagi. Cosmic orange. Cosmic orange. Iya. Kayak ini dibikin untuk nyentil atau gimana nih? Jadi ini adalah iPhone Air yang pakai warna iPhone Pro tapi Android gitu. Tapi Android. Tapi Honor ya. Tapi ada Google-nya. Nah, itu dia. Macam-macam ini sih. Iya. Honor jadi kayak nyentilnya banyak banget ya. Bagus banget emang itu HP. Tapi jujur ya gue penasaran sih sama itu HP. Gue pengen banget nyobain sih si Magic 8 Pro Air ini, saking kayak gimana cara mereka bikin. Pasti harusnya ada kekurangannya lah ya dengan body setipis itu ya. Betul. Apa panas? Nah itu yang belum kita tahu sampai sekarang. Iya. Tapi maksud gue kayak kalau misalkan kita lihat secara general dari bentukan HP-HP yang tipis ini kan salah satu desain yang bisa dibilang breakthrough dari produsen-produsen smartphone ya. Jarang banget gue ngelihat orang yang pakai slim phone yang kayak gini di Indonesia atau di jalanan lah ya. Dan bener banget kata lu kalau orang-orang tuh butuh lebih suka HP yang awet aja gitu. Banyak yang pakai HP ukuran gede, layar gede, baterai gede. Iya betul. Nggak mau repot jadinya kan. Tapi kalau miss banget nih marketnya. Makanya kalau gue ketemu orang yang pakai iPhone Air dan dia bukan tech enthusiast, itu gue kaget. Iya. Kayak ada di gereja gue bapak-bapak yang pakai itu kayak anjir, ada yang pakai gitu loh. Ternyata terus gue tanya kenapa pakai, jawabannya cuma saya suka yang aneh-aneh. Ya balik lagi ke niche-nya ya. Iya, niche-nya emang untuk orang-orang yang nyeleneh kali ya. Iya, makanya kalau misalkan ketemu yang slim kayak gini malah kita ngelihatnya itu sebagai antusias aja sih. Gue ngelihatnya sebagai antusias aja. Dan
yang balik lagi kayak tadi ya, kalau HP-HP bentuk-bentukan yang antusias seperti kayak Nothing Phone dan segala macam, si OnePlus itu marketnya akan di situ-situ aja dan Iya, susah kecil untuk banget gitu. iya, apalagi dikembangkan oleh brand-brand yang gede-gede yang kayak kita tahu nih, Samsung, iPhone, yang butuh profit Apple. besar juga sebenarnya. Profit besar juga dari situ gitu. Dan mereka juga untuk nge-research and development-nya itu lumayan lama di situ. Oke, gue lanjut ke pertanyaan. Boleh. Ini Who Wants to Be Millionaire? Nah, yang ini dia nih. Karena dia pilihan ganda. Oke. Oke, questionnya adalah Ya. mana dari pilihan di bawah ini yang bukan smartphone yang genrenya Air? A. Galaxy S25 Edge. B. Tecno Pova Slim. C. Redmi Turbo 5 Max. D. Nubia Air. Nah, Redmi R tuh R banget. R banget, Pak. jadi yang mana? C. Redmi. Galaxy. Jadi ini mana yang genrenya bukan Sejujurnya gue belum pernah denger Nubia R. Belum pernah dengar Nubia Air. Bukan, sorry, gue belum pernah ngelihat Nubia R. Wah, gue belum pernah ngelihat. Bentuknya Belum pernah. mirip, Pak. Karena emang kiblatnya ke iPhone Air semua, Pak. Mirip, Pak. Yang rada beda tuh cuma S25 Edge. Menurut gua rada beda ya. Kalau Sisanya gue Tecno yang agak beda menurut gue. Pova Slim. Karena dia ada garisnya itu kayak dia tapi kan kayak sebenarnya kan kayak Baymax. Iya, kayak Baymax, betul. Kayak Baymax. Jadi jawabannya adalah Galaxy. C. Redmi ya? Turbo 5 Max. Oke. Jawabannya kita keep di akhir video. Ya. Kita ke cubit berikutnya. Oke. Bocoran iPhone 18 Pro. Masih peretelan ini. Yang bakalan pakai punch hole. Gimana nih menurut lu? Kayak Apple kan tadinya anti banget nih sama punch hole, makanya dia bikin notch. Sama aja menurut gua, kayak sekarang Apple udah ada kerja sama Google ya. Jadi kayaknya udah gak relate lagi kalau misalkan Apple mengeksklusifkan diri. Gua menilainya seperti itu ya. Gua rasa akan menjadi Android juga sih in the end. Desainnya. Jadi seberapa usahanya mereka menghindari itu. Iya, karena maksud gue, ya gue nggak tahu lah ya, desainer Apple pasti ada prototype yang mereka buat supaya HP-nya itu menjadi different and make it just works gitu kan. Tapi maksud gue untuk saat ini dengan bentukan kapsulnya itu, kalau misalkan kita lihat notch kan semakin lama semakin kecil. Ya kalau kapsul semakin lama semakin kecil juga seharusnya. Iya, apalagi kemarin leaknya sempat ada yang beneran punch hole dan di sebelah kiri itu beneran Android banget kan. Walaupun S10. akhirnya ya leaknya sekarang balik lagi ke tengah. Jadi karena emang menurut gua nggak make sense sih kalau dia ada di kiri. Jadi dynamic island-nya gimana tuh kalau dia di kiri kan? Iya, jadi susah ke iPhone seri lainnya juga untuk jadi betul. Jadi dia harus programming ulang tuh buat taruh di kiri. Tapi dibalikin ke tengah dan tadinya tuh beneran masih ada leak yang punch hole tengah. Kayak HP pada umumnya, HP mid-range. Terus sekarang udah dibalikin jadi kapsul, tapi lebih kecil daripada si seri 17. Jadi yang leak yang makin sekarang sih makin normal ya, makin iPhone gitu. Cuma gue kemarin cukup kaget aja, ada entah leak dari mana ini bilang bakalan pakai punch hole, terus rendernya cukup bagus ya. Mungkin zaman sekarang tuh render gara-gara udah ada AI sih. Iya, udah ada AI, semuanya bisa. Iya, jadi renderan ini leak ini terlihat asli gitu, terlihat leak yang bisa dipercaya. Tapi kecanggihan AI ini membuat leak tuh makin sulit dipercaya ya. Isinya orang-orang iseng yang bisa aja kayak bikin heboh doang gitu. Iya, semuanya bisa membuat seperti ini sih. Tapi ya maksud gue, kalau gue ngelihat sebuah iPhone mau dia bentuk punch hole, gue malah prefer punch hole still punch hole yang pil sih. Bentuk yang ukurannya seperti itu. Tapi kalau mau dikecilin dikit nggak masalah, atau mau ditipisin, gue kayaknya lebih prefer dia lebih tipis aja sih.
matanya lebih tipis kayak gitu ya. Ketimbang dia itu memperkecil dan jadi sama kayak Android mungkin ya. Tapi kan ini matter of bukan cuma desainnya doang, tapi cara si mekaniknya ini bekerja kan. Kalau misalkan dikecilin berarti kayak kemarin Ko Malvin sempat bilang kalau Face ID-nya Iya, mau itu ditaruh. harus dirancang ulang berarti hal-hal seperti itu. Tapi ya menurut gua bentuk-bentuk Apple yang dengan punch hole di tengah kayak gini ini masih menjadi ikonik sih. Dan gua harap juga bentuknya tidak berubah banyak ya. Dari yang si peel-nya ini gue sendiri pakai iPhone 16 Pro kan. Yang kayak gini ini menurut gua lumayan unik sih bentukan kayak gini. Dan lu nggak masalah kan sama? Gue nggak masalah sama sekali sih. Nggak keganggu. Kalau gue pakai tiap hari juga gue nggak keganggu dan lama-lama juga terbiasa juga dengan itu. Tapi yang gue penasaranin sebenarnya bentuk belakangnya aja sih. Bentuk belakangnya apakah lama-lama, karena jujur gue bukan orang yang suka bentuk apa namanya yang belakangnya Dynamic Island lagi. Kamera plateau. Kamera plateau. Bukan orang yang suka kamera plateau. Atau mungkin gue belum terbiasa dengan itu. Yang ngikutin Poco itu. Ya gue nggak tahu lah yang ngikutin Poco atau enggak, tapi gue kurang serak aja sih sama desain. Masih enakan lihat yang boba yang lama ya ternyata ya. Boba yang lama lebih enak kayak gitu. Ya gue harap sih iPhone still iPhone lah ya. Dari segi desain eye pleasing. Walaupun untuk yang seri 17 ini tidak se-eye pleasing itu buat gue sendiri. Terus katanya yang 18 biasa bentuknya mau pakai kamera plateau juga. Iya. Tapi rumornya yang reguler bakalan pakai kamera plateau, walaupun cuma 2 kameranya. Nah itu gue penasaran sih, karena masih rumor sih. Karena dari segi desain malah jadi, ya nanti kita lihat deh. Soalnya gue kalau mengimajinasikannya malah jadi nggak. Jadi banyak space kosong sih. Nggak simetri ya. Bukan nggak simetri, jadi space kosong di tengahnya kan. Iya betul. Atau dia tarik ke dalam. Kalau dia tarik ke dalam malah jadi kayak iPhone R yang konsep konsep kedua kan. Yang ada 2 kamera. Ada 2 kamera kiri kanan. Gitu. But I don't know. Cuma kalau yang si iPhone Air itu kayaknya bakalan jadi sih. Maksudnya masih bakalan dilanjutin walaupun yang lain udah disuntik mati ya. Si iPhone Air 2 rumornya masih ada. Dia bakalan sampai layar kameranya 2. Oke. Yang Fold gue juga penasaran sih. Nah yang Fold sih kayaknya nggak mungkin enggak ya. Itu projectnya udah cukup lama. Jadi cuma kayaknya Apple takes time buat menyempurnakannya. Kayaknya dia takut ya. It is okay. Bentuknya sih, maksudnya rasio dari si HP-nya itu yang si desainnya ya. Gue demen banget karena Huawei udah bikin rasio yang unik kayak notebook. Gue salah satu orang yang nulis di buku notebook dan melihat gadget-gadget seperti itu dengan rasio seperti itu, gue sangat tertarik sih. Gitu. Untuk orang-orang seperti lu kayak kena tuh ya rasio segitu ya. Kena banget gue. Oke, di cubit yang ini gue nggak ada pertanyaan. Berarti udah habis cubitnya? Cubitnya. Pertanyaannya udah habis? Pertanyaannya udah habis. Oke, mungkin terakhir buat ngomongin tren 2016. Katanya 2026 is the new 2016. 2016. Pas gue lagi kuliah tuh. Oh lu 2016 kuliah? Kuliah gue masih muda Pak. Gue masih SMA waktu itu. Oh lu SD? Anda dosen saya jangan-jangan. Jadi tren 2016 apa HP lu di tahun 2016? Atau yang lagi dengerin bisa nih jawab apa HP kalian di tahun 2016 dan kenapa sih dulu beli itu gitu? Wah bawa Pak. Dia sudah ready. Ini namanya kayak gue memperkenalkan HP baru. Ini LG V20 tapi dia baru-baru ini rusak. Oh gak nyala nih? Gak nyala. Kok ringan banget? Emang seringan ini? Seringan itu. Dan yang paling gue ingat. Udah lama banget gak megang HP seringan ini anjir. Seringan itu. Itu ada baterainya di dalamnya ya. Bisa dibuka sama lo. Oh iya? Iya. Jadi sampingnya bisa lo ini bisa di. Damn. Enggak. That's why ringan banget. Tapi kalau misalkan kasih baterai juga nggak terlalu ini. Iya gue kaget banget tadi. Hollow gitu loh. Jadi gue beli ini itu karena gue kemakan sama second display-nya. Yang di sini ada di ya? atas. Iya, jadi kalau misalkan lu lihat ini kan kameranya, kamera di sini nih.
sampingnya itu layar. Layar. Jadi always on display pada Always. zamannya. Jadi Ini bisa lu scroll. unik banget ya. Unik banget. Dia Dan punya DAC. jatuhnya ini notes gak sih? Jadi kayak notes before it was cool. Iya betul kayak notch. Kayak notes. Kayak notch juga bagian apa namanya? Audio jacknya dia DAC. Oh dia compatible. ini Dia bagus high-res. ya audionya. Jadi gue pakai terus buat dengerin lagu, pakai headphone di situ bagus banget. Gue juga suka kameranya karena ada ultra wide, jadi ngikutin sama G6 kalau nggak salah ya. Iya G6 apa G5 gue lupa. Yang self healing itu nggak sih layarnya? Aduh gue lupa. G-Flex itu G-Flex. Iya G-Flex. Terus apa ya? Secara desain sih, ini HP yang gue menilai V series, kan ada LG dulu ada G series ada V series. G series tuh gue menilainya sebagai flagship banget. Dia lebih mahal dari ini kalau nggak salah ya G6. Oh pantesan audionya bagus ya Bang & Olufsen. Bang & Olufsen. Gue inget banget nih. Satu paket ini dikasih earphone-nya Bang & Olufsen. Diinjak sama temen gue pas lagi TA di Bali. Anjay. Gue sampai. Terus ganti gak deh? Kagak. Enggak. Gue benerin sendiri tuh Bang & Olufsen. Kayak sambil nangis. Bang & Olufsen. Tapi pertanyaan gue. Ini kan HP udah lama ya? Kenapa masih ada ini? Kenapa masih ada anti gores ya? Apa yang lo lindungi dari anti gores ini? Itu gak ada yang gue lindungi, cuma gue males aja bukanya. By the way, masih ada anti gores anjir. Layarnya udah gue copot, udah gue ganti. Jadi layar pertama itu kena apa namanya, bukan shadow, ghosting. Oh. Jadi si LG V20 ini terkenal sama ghostingnya. Gak cuma lu doang yang ghosting, tapi di LG V20 yang ghosting. Kayak cewek Bandung ya suka ghosting. Bandung doang tuh. Ya pokoknya intinya ini HP yang gue beli. Gue sangat bangga punya HP ini. Dari yang sebelumnya tuh gue pakai Andromax kalau gak salah. Andromax tuh inian gak sih? Smartfren? Iya Smartfren Andromax. Gue pakai Andromax. Sebelum Pro Max ada Andromax. Bener. Udah ada yang Max duluan loh. Bener. Sebelum Pro Max udah ada Android Smartfren, gila sih. Aduh. Terinspirasi dari Indonesia ya. Iya memang dia nih Apple tuh waktu ngeliat smartphone apa ini Andromax. Cukup menarik. Terus kata timnya, kayaknya Max-nya saya suka. Android-nya gak usah. Karena bukan Android kan. Betul. Jadi Pro Max. Karena Android. Oke, Lu apa 2016? Kita beda ini nih. Gue di 2016 pakai Redmi 3, Pak. Legend itu juga. Legend. Gue inget banget beli di BEC. Di BEC Bandung Electronic Center. Itu ada yang zaman dulu tuh kan HP dari luar tuh masih gampang ya. Belum ada TKDN ya kalau gak salah ya. Jadi masih ada yang resmi, ada yang gak resmi. Gue beli yang gak resmi, Pak, karena lebih murah 100.000 apa. Jadi kayak gue beli yang gak resmi, Pak. Si Andromax. Masih gak bisa move on gue udah. Iya, yang mau tidur terus keinget Andromax ketawa lagi. Lanjut. Oke. Jadi gue beli Redmi 3 yang gue inget banget yang pada saat itu memang rame ya. Itu tuh Xiaomi lagi naik-naiknya, Pak, lagi rame-rame. Terus gue tadinya tuh mantan pengguna Samsung, jadi kayak wah apa nih Redmi nih, Xiaomi nih. Dulu kan Redmi tuh kayak nggak brand banget kan, tuh kayak nama model aja kan. Kayak Xiaomi Redmi gitu. Apa nih Redmi 3 nih, gue penasaran. Terus kayak wah nonton YouTube, gue di situ udah mulai nonton review YouTube, review HP itu dibilang worth it banget gitu. HP gue tuh pas banget rusak at that time. Jadi at that time tuh gue kayak masih mahasiswa, uang gue seadanya. Gue dari SMA tuh udah beli HP sendiri. Jadi gue selalu nabung gitu. Jadi kayak gue ke BC langsung gue beli. Itu kayak gue salut banget, Pen. Dengan harga itu gue inget banget cuma kayak 1.8 apa 1.9.
Itu bagus banget menurut gue ya. Gue buka dari boxnya tuh ala kadarnya kalau zaman dulu. Mereka tuh kayak mangkas banget cost production di kayak kardus itu kayak ala kadarnya. Tapi si HP-nya tuh bagus. Dia tuh pakai metal gitu kan. Zaman itu biasanya HP plastik kan. Dia pakai metal. Terus gue cobain kameranya not bad, layarnya oke. Terus kayak saat itu tuh gue kayak mulai titik suka teknologinya tuh di situ, kayak anjir nih dengan harga. Jadi kayak gue ngerasa gue jadi smart buyer gitu. Dengan duit yang gue keluarin sangat dikit, tapi yang gue dapetin tuh banyak gitu. Gue lebih ke value, dan kayak semenjak saat itu gue beli barang tuh selalu nyari titik value-nya. Jadi gue beli bukan cuma karena pengen dilihat keren, karena tadinya tuh gue tuh kayak gitu, beli HP tuh biar dikira orang pada pakai iPhone, gue pakai iPhone waktu itu 3GS gitu. Jadi kayak biar gue bisa masuk ke tongkrongan gitu loh. Tapi semenjak saat itu gue kayak wah, gue pengen jadi beda, gue pengen lebih ngedepanin value. Saat itu yang pakai Redmi tuh sangat dikit gitu. Orang yang pakai Xiaomi tuh sangat dikit. Gue ngerasa paling pintar aja saat itu sih. Oke. Alasan gue beli itu karena gue ngerasa pintar dengan beli Redmi. Sekarang semua orang HP-nya Redmi, tidak pintar lagi. Tapi ya Redmi, Poco, banyak banget HP-HP yang dari Xiaomi tuh dulu nge-boom banget dan benar-benar legendary. Apalagi segala macam. Redmi Note ya. Redmi Note. Tapi sekarang gue menanti-nantikan vibe itu lagi. Gitu. Iya, yang belum kita dapetin, nggak tahu kenapa. Poco sih masih oke lah ya. Masih oke. Cuma nggak seheboh dulu nggak sih? Kayak dulu tuh HP tuh beneran istilah goib. Kayak gue inget banget Redmi 5A ya. Redmi 5A, Xiaomi, Redmi Note 7. Itu goibnya beneran goib yang lu cari kemana-mana gak nemu pak HP-nya pak. Perasaan old times yang gak didapetin lagi. Tapi mungkin karena udah banyak banget varian, rival brand lain yang mungkin. Jadi opsi varian di market tuh banyak. Jadi kalau kita gak dapat yang ini, kita bisa cari substitusinya gitu. Kompetitornya di mana gitu. Jadi karena pilihannya banyak, gak ada tuh satu model HP yang sangat gila kayak zaman dulu tuh udah gak ada lagi sih. Iya. HP-nya masih ada? Lu masih pegang? Ada di rumah tuh ada. Si Redmi 3, Redmi Note 7 gue tuh masih ada. Cuma udah pada gak nyala ya. Iya. Udah pada mati iya. It's okay sih. Yeah. Cuma kayak perasaan old times itu, vibe-nya itu udah gak ada sih. Gue gak nemuin orang sampai yang paling yang sekarang apa sih yang ngantri-ngantri buat tuh paling iPhone kan. iPhone. Yang kayak pas beli tuh lu sampai rebutan itu kayak tinggal iPhone gak sih? Itu pun pas pertama keluar aja. Di Indonesia iPhone doang sih, iya. Gak ada lagi ya. Kalau di luar sih mungkin ada beberapa ya. Sedangkan zaman dulu tuh wah gila sih. Iya. Itu dulu Redmi 5A naiknya udah sampai kayak harganya kayak HP lain. Jadi kayak itu kan value-nya kan yang tinggi kan. Dengan gue lupa harganya 1 juta. Lu dapetin HP yang udah lumayan oke. Terus dia tuh digoreng sampai di 1,6, 1,7 yang sebenarnya lu beli HP lain aja di harga segitu udah dapat yang lebih bagus dari Redmi 5A. Tapi orang-orang tetap beli Redmi 5A itu dengan harga gorengan. Gue nggak ngerti kenapa gitu. Jadi FOMO-nya iya, ternyata udah dari dulu. Iya, pengen nyobainnya itu loh. Iya. Ya experience is everything sih. Mau nyobain is everything. Oke, itu dia. Yang terakhir, dan kalian yang HP-nya di 2016 apa bisa ceritain di komen. Mungkin sama kayak gua Redmi 3. Berarti kalau di 2016 HP kalian Redmi 3 kita mengalami struggling yang sama. Oke. Dan sekarang mungkin kita lanjutin ke jawaban-jawaban atas pertanyaan trivia-trivia yang Anda sudah lemparkan. Supaya saya dan penonton itu tidak penasaran. Betul. Jawaban itu. Oke, pertanyaan yang pertama tadi yang OnePlus ya? Ya, betul. OnePlus sempat jualan di Indonesia tapi untuk berapa tahun? Jawabannya adalah kurang dari 2 tahun. What? Tadi jawaban lu 4 tahun ya? 2 kali itu, bahkan lebih. Oke. Nggak nyampe 2 tahun bahkan. Karena dia awal jualannya tuh di 2015. Di pertengahan 2016 tuh udah langsung cabut. Karena mentok sama TKDN ya. Mereka gak mau nyesuaiin sama TKDN, jadinya mending gak usah jualan lah di Indo. Mungkin gak tahu ya. Penilaian OnePlus kali mungkin pasarnya waktu dia jualan mungkin kurang bagus kali. Jadi kayak udahlah cabut aja gitu. Oke, di pertanyaan yang kedua tadi gue inget jawaban lu Zenfone 5. Zenfone seri berapa yang punya kamera pop up? Sebenarnya dia bukan kamera pop up banget sih. Lebih ke flipping. Oh, jadi dia di belakang begitu. Iya, betul, flipping. Tapi sebenarnya pop up juga karena dia kan keluar kan. Tapi enggak keluar yang dari
dalam dari nggak ada non Oh itu existent jadi. Oppo. Iya, Oppo itu Find Oppo. Series. Iya, betul. Iya. Ini tuh dia adalah Zenfone 8 Flip di 8, Pak. 8. Gue inget banget kenapa HP itu, karena gue pengen waktu itu. Karena gue pengen HP selfie kamera yang kualitasnya sama kayak kamera belakang. Itu kan kayak jawabannya kan. Kalau lo bikin pop up, itu kan tetap kamera depan. Pasti dia pakai sensor yang berbeda dari yang sensor kamera belakang. Kalau teknologinya Asus nih beneran ngasih lu kamera terbagus di HP untuk selfie. Jadi lu gak perlu balikin HP-nya. Iya. Jadi kameranya yang balik gitu. Walaupun ternyata banyak kasus rusak ya si fleksibelnya. Iya, pasti udah kayak mekanikalnya. Gitu. Iya. Berarti Zenfone 5 tidak ada nih di dunia Tidak. ini. Zenfone 5-nya gue gak tahu dia ada apa enggak ya. Coba kita cari Zenfone 5 seperti apa? Zenfone 5 bentuknya apa? Gue lupa juga. Ada coy. Ada. 2018 Pak. Bentuknya kayak ada notch-nya. Zenfone Kayak iPhone. 5. Oh ini HP yang gue suka Pak. Anda gimana apa yang Anda suka tapi Anda lupa? ZE552KL. Gue inget banget ini. Ini lama banget Pak. Cukup lama ada di pasar. Ini saking bagusnya. Ngikutin iPhone 10 banget anjir. Belakangnya di kamera kayak gitu. Terus dia tuh backdoornya glass. Untuk harganya waktu itu gue lupa ya. Di 3 juta apa 4 juta gitu. Yang backdoornya glass tuh masih jarang waktu itu. Cukup populer waktu itu. Ini salah satu HP terbaik Asus. Wah boleh dong berarti jawaban gue nih. Boleh. Walaupun salah ya. Walaupun salah tapi lu cukup kasih jawaban yang sangat. Yang mengenang jadinya. Mengenang. Nostalgia. Oke lanjut. Jawaban untuk pertanyaan ketiga. Elon Musk orang kaya keberapa di Januari 2026 ini? Jawabannya adalah. Per Januari 2026 Elon Musk menempati posisi orang terkaya nomor 1 di dunia. Dia orang paling kaya Pak. Jadi naik lagi dia. Kalau gak salah waktu itu turun kan. Iya. Kekayaan bersihnya tuh gara-gara kenaikan nilai saham Tesla sama SpaceX. Ada apa sama Tesla dan SpaceX? To the moon sahamnya. Jadi entahlah ya. Okay. Mobilnya bagus kali ya. Oke. Mobilnya bagus kali sama SpaceX. Oke. Dia mengungguli miliarder lain seperti Larry Page dan Jeff Bezos. Oh Jeff Bezos juga bikin roket juga tuh sama kayak Elon Musk. Oke, kita yang pilihan ganda. Pilihan ganda. Ini dia. Tadi lu kunci jawaban di Redmi Turbo 5 Max. Galaxy. Iya. Redmi Turbo 5 Max. Iya, jawaban Anda benar. Nah, itu dia. Karena cuma dia yang pakai kata Max. Yang lainnya Andromax. Di 2016 dia mungkin keren. Pakai LG V20, tapi di masa-masa sebelumnya dia pakai Andromax. Sangat low profile. Gue tuh cinta barang Indonesia. Wes. Berarti Anda suka Polytron. Cintailah produk Indonesia. Bagus tuh Polytron. Polytron Advan. Apalagi Polytron tuh lebih bagus lagi kalau dia placement di sini. Bagus banget Polytron. Kalau di depan aja nggak apa-apa kalau mobil. Nanti ditampilin dah di sini dah moncongnya nih. Moncongnya. Mobil Polytron tuh bagus banget tau. Dari belakang ada tulisan Polytronnya gede banget. Oke. Berarti jawaban saya benar 1. Benar 1. Jadi dari 3 4. Dari 4 benar 1. Benar 1. Nilai Anda berarti 25. Nilai kalian dapat berapa poin? Oke. Cubitan kita udah berakhir di situ. Oke, terima kasih Anes sudah memberikan insight-insight di Cubit. Sama-sama Bapak Tech Bro. Saya sangat-sangat tercubit sama Anda. Ya, Bapak cukup Anes. Pedes gak tuh cubitannya? Pedes banget nih gitu. Dan ya mudah-mudahan nanti dicubit-cubit lagi. Dan kedepannya. So thank you Anes udah memberikan cubit-cubitannya yang sangat luar biasa. Sama-sama. Saya sangat menantikan dan penonton atau pendengar sangat menantikan cubitan-cubitan Anda lainnya, curhat beat lainnya. Semoga Anda terus ada di sini dan jangan kemana-mana ya. Karena saya suka penjelasan-penjelasan Anda dan lawakan-lawakan Anda ini loh. Gue yakin pendengar-pendengar juga pada suka lawakan-lawakannya. Jadi ya. Semoga ya. Ya, dan gue juga pengen match. Selera humornya semoga match.
Oh betul. Betul, ya Semoga kan? semoga match. Dan kalau misalkan ada kurang ataupun ada misinformasi atau informasi yang mungkin sebenarnya udah terupdate ya saat kalian nonton, boleh banget buat ditulisin aja di kolom komentar. Tulisin juga beberapa pendapat-pendapat kalian dari apa yang sudah kita informasikan di sini ya. Betul. Tadi poin-poinnya udah lumayan banyak. Dan ya boleh banget buat kalian kasih feedbacknya juga di kolom komentar. Entah kalian lagi nonton atau lagi denger, apakah kita butuh segmen yang seperti apa atau ada ide-ide yang menarik untuk Cubit ini, kalian boleh tulisin aja di sana. Dan ya gua harap podcast ini bisa bermanfaat sih, itu yang paling penting ya, bisa bermanfaat dan bisa temenin kalian, entah kalian lagi berkendara ataupun kalian lagi menjalani hari yang sangat Betul. luar biasa ini. Oke? Ada kata-kata terakhir dari Anda? Tidak ada. Sudah cukup terwakilkan. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Actually kita belum perkenalan loh tadi di awal. Iya. Iya. Anyway, nama gua Daniel dan ada juga Anes sebagai Tech Bro 2, dia Tech Bro 1. nah, right, Tech Bestie, Tech Buddies. Tech Buddies. Dan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, Cubit selanjutnya. Thank you guys. Coba. Thank you. Yuk.